Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang bisa hadir dalam kesempatan yang sangat istimewa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan kajian hukum ilmiah yang tentunya mengusung tema yang begitu menarik yang akan kita bahas dan dalami. Pada kesempatan kali ini tema yang diusung adalah pertarungan kekuasaan dan hukum, membaca krisis Sudan dalam kacamata hukum internasional. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi untuk membuka acara kita agar lebih resminya, langsung saja saya undang dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi kepada Kak Rashid Faisal Milando, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen kita sekaligus pemateri kita pada KHI sore hari ini, Bapak Luguna Nugraha SMH. Yang saya hormati Kepala Departemen Legal Research and Reasoning yang sudah memfasilitasi kita untuk KHI tahun ini. Teman-teman, ini akan menjadi KHI terakhir kita di tahun ini sebelum nantinya kita melaksanakan demisioner di bulan Desember nanti. Dan KHI kita hari ini agak sedikit berbeda, yang dimana biasanya KHI dari formasi itu selalu mengangkat isu-isu HTM, isu-isu nasional. Ini akan menjadi pertama kalinya kita mengangkat isu internasional. Dan mungkin yang teman-teman ketahui, di Sudan sedang terjadi perang saudara yang dimana perang saudara itu melibatkan sipil menjadi korban di sana teman-teman. Sampai kalau teman-teman tahu di sosial media bahkan bisa dilihat mayat-mayat tergeletak melalui satelit teman-teman. Mungkin saya harapkan dari KHI ini nantinya teman-teman lebih bisa terbuka wawasannya terkait dengan isu-isu internasional, apalagi tentang isu-isu kemanusiaan yang terjadi di negara-negara di luar kita. Baik itu di Sudan, baik itu mungkin di Palestina, nantinya teman-teman bisa lebih terbuka lagi dalam mengkaji isu-isu internasional. Jadi saya harapkan teman-teman untuk cepat aktif juga bertanya nanti kepada pemateri kita, dan saya harapkan KHI ini dapat memberikan ilmu-ilmu baru bagi teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya teman-teman sekalian, sampailah kita kepada acara inti yang pada kesempatan kali ini kita kedatangan pemateri yang tentunya sangat luar biasa untuk kita sama-sama membahas tema yang begitu menarik, yang dimana kita sama-sama berikan aplaus dulu kepada pemateri hebat kita, kepada Bapak SMK selaku dosen hukum internasional Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Langsung saja teman-teman, izinkan saya untuk lebih interaktif lagi. Sebelumnya kami mau menyapa dulu Bapak. Apakah hari ini kabarnya begitu sehat atau bagaimana? Atau terlihat bagaimana isu-isu internasional yang ada saat ini? Alhamdulillah kurang sehat tapi tetap afiat. Oke, meskipun kurang sehat, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam KHI kali ini. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke acara intinya. Kita akan sama-sama selami bagaimana tema kita pada kali ini. Saya bacakan ulang sekali lagi, yakni pertarungan kekuasaan dan hukum, membaca krisis Sudan dalam kacamata hukum internasional. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Luguna Nugraha SHMH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih atas undangannya. Tapi alhamdulillah berhubung di dalam pembelajaran terkait dengan fakta yang terjadi di dunia saat ini dan apapun itu semua, kita semua as a learner, pembelajar. Ya, saya sebagai mahasiswa, begitu pun Anda mahasiswa. Bedanya mungkin saya duluan baca, tapi mungkin Anda bisa jadi lebih tahu. Kalau dalam kaidahnya itu mal mas'ulu atau minasail,
tidak selamanya orang yang ditanya itu lebih paham daripada yang bertanya. Jadi nanti kita sama-sama diskusi, bahas ini dari perspektif ya sesuai dengan judulnya mungkin hukum internasional ya. Baik, ada ini krisis Sudan dalam kacamata hukum internasional. Izinkan saya Nabi Guna Nugraha, tadi diperkenalkan oleh moderator, pemantik sekaligus pemateri jadinya dalam kajian hukum Indonesia ini sekarang, di mana kali ini kita akan membahas hukum internasional. Baru pertama kali saya diberikan tema, terutama topik berkaitan dengan kajian hukum ini, saya mengajak para adik-adik untuk berpikir apa korelasinya antara krisis kemanusiaan di Sudan dengan di Indonesia sendiri. Sebenarnya ini kan krisis kemanusiaan ini berawal dari perpecahan antara yang dulunya dua jenderal yang awalnya dalam satu gerakan untuk melengsarkan saat itu mantan presiden diktatornya Omar al-Bashir. Tapi beberapa waktu kemudian terjadi perpecahan antara Jenderal Abdul Fattah al-Burhan dan Letjen Muhammad Hamdan Dagalo yang disebut Hemeti, pimpinan RSF, Rapid Support Force RSF. Perlu ada nih, mungkin pasti ada sudah pahami. RSF ini bisa dikatakan sama seperti Wagner, tentara bayaran di Rusia. Kenapa saya mengatakan itu? Ternyata begitu selusuri case ini, ternyata dulu mereka ini merupakan cikal bakal dari Jamjawet kalau tidak salah, milisi Jamjawet yang masyarakat ini bersenjatai, yang dimana dulu dibentuk oleh Omar al-Bashir untuk membantunya menghadapi para pemberontak yang akan melengsarkan. Anda bayangkan ini bukan bukan dari sejak 2023 ya. Kalau Anda telusuri bahkan sampai dari mulai awal tahun 2000 itu sudah terjadi pembantaian. Anda bayangkan sejak April saja, kalau dihitung dari tahun sebelumnya, dari sejak April 2023 sampai 2025 itu ada 150.000 orang tewas. Kemudian menyebabkan 12 juta warga mengungsi, serta lebih dari 24 juta orang kelaparan akut. 12 juta warga mengungsi itu lebih besar jumlahnya daripada warga atau penduduk Jakarta yang 10 juta 600-an ribu sekian. Anda bayangkan. Kemudian apa sih sebenarnya yang kaitannya, kenapa kemudian ini menjadi ranah dalam hukum internasional? Awalnya ini kan sebenarnya non-international armed conflict, konflik bersenjata yang bukan ranahnya atau bukan konflik internasional, konflik bersenjata internasional bukan. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya ini adalah terjadi extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Di sini terjadi krisis kemanusiaan. Nah, disinilah kemudian yang menjadi batu ujian bagi eksistensi dari sistem hukum internasional. Ya, salah satunya responsibility to protect. Prinsip responsibility to protect ini adalah prinsip yang semenjak tahun 2005 itu disahkan dan diadopsi oleh PBB. Responsibility to protect itu adalah tanggung jawab komunitas internasional untuk menyelamatkan atau untuk menindak
terjadinya kejahatan kemanusiaan di satu negara yang dimana negaranya itu tidak bisa atau enggan, ya, tidak bisa atau enggan melindungi warga negaranya, ya. Yang tidak mampu berarti bukan berarti enggan, ya. Tidak mampu itu berarti dia sudah berusaha akan tetapi tidak bisa menghadapi. Maka disitulah peran dari komunitas internasional. Pertanyaan mendasar muncul, jika hukum internasional tidak mampu menghentikan pembantaian massal, mass atrocities atau atrositas massal, kekejaman pembantaian massal di Sudan, untuk apa hukum internasional diciptakan? Ya pasti pertanyaan juga akan digunakan juga ketika pertanyaan terjadi di Palestina, kemudian terjadi di Suriah. Nah ini mohon maaf, ini para masyaykhnya ya. Ini Syekh Abdul Fattah Al-Burhan, ini Jenderal Bintang 4 melawan Jenderal Bintang 3. Bintang 4 lawan Bintang 3 ya. Ini Letjen Muhammad Hamdan Dagul atau Hemeti. Yang dulunya sahabat sekarang malah melakukan peperangan. Anda bayangkan Muhammad Hamdan Dagul ini terakhir itu menaklukkan kota Al-Fasher. Al-Fasher itu benteng terakhir dari Sudanese Armed Force, tentara militer Sudan. Itu terakhir. Bayangkan betapa kuatnya milisi. Ini beberapa gambaran kondisi warga di Sudan. Yang tadi saya katakan ada terjadi perpindahan massal. Bayangkan mengungsi massal, belum yang dibantai. Tadi seperti yang disampaikan oleh ketua formasi. Memang pemberitaan itu bahkan bisa dilihat melalui citra satelit, dan itulah yang kemudian menjadi early warning system. Nanti salah satunya yang akan menjadi rekomendasi saya. Pertama, kalau kita melihat dari kacamata hukum internasional, ternyata hukum internasional itu sudah ada kerangka hukum melalui dari Konvensi Jenewa 1949 bersama protokol tambahannya, yang dimana di situ intinya mengatur memberikan perlindungan terhadap warga sipil. Belum lagi Statuta Roma tahun 1998 yang membedakan International Court of Criminal, International Court Criminal. Ya, ini ICC, ini Mahkamah Pidana Militer ini dibentuk untuk mengadili para penjahat perang atau para penjahat kemanusiaan itu. Begitu juga ternyata dalam hukum internasional sudah ada doktrin R2P, Responsibility to Protect. Tadi sebagaimana saya jelaskan, ada 3 prinsip dalam R2P ini, adik-adik. Responsibility to Protect, responsibility to prevent, responsibility to react, responsibility to rebuild. Pertama, bagaimana melakukan komunitas internasional berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jatuhnya korban. Kemudian bagaimana bereaksi, kemudian bagaimana komunitas internasional itu membangun kembali negara yang sudah hancur atau suatu kondisi yang sudah luluh lantak. Itu sudah ada kerangkanya, akan tetapi ya seperti kita lihat, das Solon, das say him Solon. Ternyata fakta seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Say him Solon. Coba Anda lihat laporan Human Rights dan Amnesty International, termasuk kemarin berita dari BBC itu menyatakan serangan itu tidak hanya kepada warga sipil. Padahal di dalam hukum humaniter internasional, ya, dalam kerangka hukum internasional ada hukum internasional, tidak boleh ada distinction principle, prinsip pembedaan. Objek sipil tidak boleh diserang, dan objek sipil itu yang termasuk seperti rumah sakit semua dan perumahan yang bukan non militer tidak boleh diserang. Tapi terjadi penghancuran, pembunuhan massal berbasis etnis. Yang terbaru itu terjadi pembantaian terhadap suku Masaili. Ya, suku Masaili salah satu suku asli di Sudan. Yang melakukan pembantaian siapa? Orang non ternyata tentara RSF yang ternyata itu di suku Arab. Makanya saya katakan ternyata RSF ini merupakan tentara bayaran yang pernah juga digunakan
apa namanya digunakan keahlian mereka, kemampuan mereka untuk berperang melawan Houthi di Yaman. Pasti Anda lebih tahu siapa itu di belakang. Karena ini ternyata tentaranya kebanyakan yang Arab, kemudian membantai orang non Arab di situ, termasuk suku Masai. Dan kemudian kalau kita melihat di sini terjadi impotensi, akuntabilitas. ICC yang kemudian disebut sebagai mahkamah pidana internasional ternyata hanya macan ompong jika tidak ada negara-negara kuat yang berikan bantuan. Contoh Umar al-Bashir itu sudah ada keluar surat penangkapannya dari tahun 2009 sampai sekarang itu sampai sekarang belum diadili di Den Haag. Ternyata dia disembunyikan, ditahan di satu penjara atau dipindahkan. Itu jadinya kita jadi pertanyaan, apakah itu benar-benar ditahan atau hanya dilindungi Umar al-Bashir ini? Ini makanya kita lihat tanpa dukungan negara-negara kuat, ICC ini ya impoten. Ini berarti macam ompong. Dari aspek hukum internasional juga saya melihat dari kacamata hukum internasional ternyata ada permasalahan juga. Kedaulatan sebagai perisai impunitas. Ada beberapa negara yang menggunakan kedaulatan itu sebagai tameng aja, ya. Bahkan Dewan Keamanan PBB sendiri lumpuh karena kepentingan geopolitik. Saya tidak perlu perjelas bagaimana Dewan Keamanan itu di antara para anggota Dewan Keamanan itu mereka saling memveto, saling veto. Saya tidak menyebut ini saja ya. Bisa jadi Amerika selama ini veto yang paling sering digunakan untuk menguntungkan Israel. Belum kemudian Rusia, belum Tiongkok dan negara-negara lain, Perancis dan Inggris itu digunakan untuk kepentingan geopolitik mereka. Ini yang kemudian jadi permasalahan adik-adik. Pada aturannya pasal 2 ayat 4 Piagam PBB adik-adik. Di situ jelas all member state shall refrain in their international relation from threats and use of power. Setiap negara anggota PBB harus menghindari menggunakan kekerasan atau kekuatan militer di dalam hubungan internasional mereka terhadap apa? Against territorial integrity, terhadap integritas teritorial satu negara, atau political independence of any state, kedaulatan, kemerdekaan politik suatu negara manapun, atau menggunakan in any matters, apapun cara yang inconsistent with the purpose of the state. Tidak boleh menggunakan apapun itu dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan United Nations, PBB itu sendiri. Tapi di chapter 7, itu berarti pasal 2 ayat 4 ini kan menjadi dasar non-intervensi kan? Tidak boleh intervensi. Nah, ini terjadi kontradiksi di sini. Akan tetapi pada chapter 7-nya itu dinyatakan bahwa apa? Bahwa UNSC atau United Nations Security Council, Dewan Keamanan PBB itu mempunyai otoritas kewenangan. Apa itu? To take action, ya, to take action regarding threats or use of force. Mereka bisa melakukan tindakan aksi bersama terkait kekerasan atau terhadap perdamaian, breach of peace, pelanggaran terhadap perdamaian ataupun kejahatan agresi atau aggression. Ini kan kontrak. Pasal 2 non intervensi, tapi chapter 7 dari Piagam PBB itu sendiri mempersilahkan komunitas internasional untuk melakukan tindakan bersama-sama untuk menyelamatkan atau melakukan tindakan intervensi kemanusiaan. Nah, saya melihat adik-adik, ternyata bukan negara-negara tertentu saja seperti Myanmar, kemudian negara Kamboja ketika ada permasalahan, mereka nggak terlalu penting.
Sudan ini juga korban dari humanitarianism selektif. Kenapa saya katakan itu? Karena intervensi hanya terjadi jika selaras dengan kepentingan strategis negara-negara barat atau negara-negara besar, atau istilahnya the global north, negara-negara bagian utara, itu disebut negara maju. Respon internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina cepat, sampai Rusia di-ban dari Piala Dunia. Baik. Sampai sepak bola pun terpengaruh oleh politik. Berbeda dengan Sudan. Makanya saya katakan, wah, Sudan ini jadi korban dari selective humanitarianism. Ya, Sudan ini mungkin bagi mereka tidak memiliki nilai strategis bagi kekuatan Barat. Jadi posisinya kadang-kadang negara-negara berkembang itu bias mereka dari hukum internasional. Saya melihat lagi dari kacamata hukum internasional, terdapat dilema intervensi kemanusiaan di sini ya. Intervensi, kenapa saya katakan intervensi kemanusiaan ini memiliki dilema? Coba kita kembali beberapa tahun yang lalu, 2003 Inggris dan Amerika beserta NATO melakukan serangan tanpa adanya kesepakatan atau rapat terlebih dahulu di Dewan Keamanan menyerang Irak. Kemudian ditambah lagi intervensi NATO, itu tidak ada rapat khusus Dewan Keamanan, tiba-tiba langsung serang Libya, itu hancur natap. Muammar Gaddafi tidak siap kan? Lain ceritanya kalau Muammar Gaddafi mungkin di backup oleh rekan-rekannya dari yang mendukung negara-negara besar maju lainnya. Ini yang kemudian menjadi trauma banyak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berhati-hati terhadap prinsip responsibility to protect. Jangan-jangan prinsip responsibility, tanggung jawab untuk melindungi ini cuman sebagai kedok untuk imperialisme. Katanya contoh di Irak, katanya Irak itu memiliki senjata pemusnahan massal. Ujung-ujungnya sumur minyak dikuasai oleh sekian juta nyawa. Tidak ada harganya. Presiden atau pemerintah Amerika hanya mengatakan, maaf, kami ternyata mendapatkan informasi yang sama. Hanya dengan ucapan itu saja, tanpa minta maaf. Bayangkan, jutaan nyawa. Tapi apakah ketakutan ini kemudian kita mengabaikan kebutuhan terhadap perlindungan internasional ini? Tidak bisa, maka ini perlu intervensi ya. Tapi permasalahan di sini bukan pertanyaan apakah intervensi ini diperlukan, bukan. Akan tetapi yang kita perlu lihat di sini yang dibutuhkan saat ini adalah siapa yang memutuskan, dengan kriteria apa, dan melalui mekanisme apa. Oleh karena itu saya melihat perlunya multilateralisme inklusif di sini. Artinya multilateralisme itu semua negara, baik itu global north, negara-negara maju maupun global south, itu negara-negara berkembang. Kalau yang Anda lihat unilateralisme barat, ya, contoh seperti kasus Irak, kemudian Libya, termasuk sudah juga. Anda coba lihat bagaimana barat, negara barat. Ya ibaratnya itu kalau rapat RT RW, yang kaya saja tanpa mengajak yang warga yang biasa-biasa saja, itu mereka mengambil keputusan. Seperti itulah unilateralisme barat. Kalau multilateralisme ini, semua masyarakat, entah itu yang kaya atau miskin, diajak kamu musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, saya lihat di sini peran organisasi regional. Siapa? African Unity. Ya ibaratnya Afrika Serikatnya. Kenapa saya katakan itu? Karena yang paling tahu konteksnya, situasi dan kondisi di sana adalah regional itu sendiri. Seharusnya PBB di sini memberikan respon dan memberikan legitimasi bantuan terhadap organisasi regional ini. Tapi ya kalau tanpa bantuan PBB, kita lihat negara-negara Afrika Serikat ini terhambat ya karena keterbatasan finansial, militer.
belum lagi resistensi dari negara-negara. Karena terbentuknya Afrika Serikat ini pada tahun 1963 ya. Itu pun terbentuk karena trauma. Trauma apa? Karena mereka hampir semuanya adalah negara-negara yang dijajah. Makanya mereka sangat memegang prinsip non-intervensi. Tidak boleh ada yang intervensi negara lain. Nah, ini juga sebagai kendala juga. Coba Anda lihat bagaimana sekarang. Ada gerak cepat dari komunitas internasional. Dari kacamata hukum internasional ini kemudian saya melihat, ternyata ini bisa pelajaran bagi Indonesia, khususnya ya pada umumnya regional, regional itu seperti ASEAN. Bisa jadi ini menjadi pelajaran bagi Indonesia ya. Di mana Indonesia juga menolak konflik internal, pengalaman dari Aceh sampai Papua. Kemudian pendekatan ASEAN walaupun ya kemarin perlu dikritisi, bahkan Myanmar kemudian Rohingya itu saja tidak bisa mereka selesaikan. Dari sinilah kita belajar, terutama Indonesia sebagai salah satu negara paling besar di ASEAN ini, bagaimana kemudian berusaha untuk mengajak, memperkuat diplomasinya. Ayo kita junjung gerakan kemanusiaan, kritik non intervensi ASEAN. Kasus Myanmar tadi saya katakan itu menjadi kompetensi atau kelalaian terhadap pelanggaran HAM. Rohingya, coba Anda sampai terjadi pengusiran sana sini. Belum lagi peran diplomasi Indonesia di sini kalian. Indonesia harus memperkuat komitmen terhadap hukum internasional multilateral, memimpin reformasi Dewan Keamanan PBB dan menjadi jembatan antara Global South dan Global North. Indonesia ini prinsip kita pegang adalah bebas aktif. Bebas aktif itu bukan berarti kita netral ketika kita melihat ketidakadilan. Kalau seperti katanya Desmond Tutu, seorang teolog dari Afrika Selatan, jika kalian ketika melihat ketidakadilan kalian diam, maka secara langsung kalian berdiri di pihak penindas. Ini yang perlu dipahami. Politik Indonesia dari dulu itu bebas aktif, bukan berarti netral dalam melihat ketidakadilan atau penindasan. Kontribusi peacekeeping Indonesia ini 3.000-an tentara militer yang tetap yang dikirim dalam operasi menjaga perdamaian, peacekeeping operation dan peace building jangka. Tapi perlu di sini diperkuat peacekeeping dan peace buildingnya, termasuk berbagai praktek terbaik dalam keadilan transisi dan reformasi sektor keamanan. Nah, kita ini seringkali transisi pemerintahannya, tapi alhamdulillah aman-aman saja. Walaupun dulu sempat terjadi masa kelam ketika tahun 1965 G30 SPK. Tapi alhamdulillah transisi semua berjalan. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk menjadi pembelajaran kita berbagi kepada negara. Ini kan proses transisi jadi permasalahannya ya. Jenderal dan letjen ini bentrok ketika akan memindahkan kekuasaan itu kepada sipil. Letjen Dagal ini tidak terima, saya tidak mau. RSF masuk di bawah militer, saya tidak mau. Karena dia akan merasa kehilangan kekuasaan. Ya itulah saya katakan sebenarnya sumber dari permasalahannya ada sifat tamak. Nanti saya akan sedikit mengutip sindiran dari para tokoh-tokoh agama di Sudan terhadap pemerintah dan para pemberontak yang sedang bertikai ini. Ya. Rekomendasi kalau saya ingin sampaikan di sini, ya semoga saja karena mungkin karena berhubung memang ada tulisan saya terkait ini, saya akan terbitkan di salah satu media. Tapi alhamdulillah tiba-tiba saya diundang, ya sudah mungkin di sini saya sampaikan terlebih dahulu. Salah satu rekomendasi, mohon maaf bukan salah satu ya, salah 5 jadi mendesain ulang arsitektur hukum internasional sebagai rekomendasi dari saya itu adalah bagaimana PBB harus mendukung kapasitas organisasi regional seperti Afrika Serikat itu, organisasi negara-negara Afrika, persatuan negara-negara Afrika itu, dan bagaimana juga Indonesia melalui ASEAN ini
untuk operasi perdamaian, bagaimana juga mengurangi stigma imperialisme. Karena ingat, adik-adik, ya, traumanya negara-negara Arab, terutama negara Islam ini terhadap imperialisme yang berkedok intervensi kemanusiaan, tapi ujung-ujungnya kepada regime change. Ternyata regime pemerintahan diganti, kemudian pemerintah boneka dibuat oleh mereka, soalnya imperialisme penjajahan dalam kedok intervensi. Itu yang diaturkan. Ingat adik-adik, hukum internasional itu juga sejarahnya pada tahun 1648 perjanjian Westphalia yang merupakan cikal bakal hukum internasional. Itu kan persatuan negara-negara Eropa Kristen, itu dibentuk atas dasar untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan Daulah Utsmaniyah, negara Islam. Sebenarnya hukum internasional ini munculnya cikal bakalnya untuk menyerang juga hegemoni dari Daulah Utsmaniyah ini, agar bagaimana mereka kuat bersatu untuk melawan Daulah Utsmaniyah. Anda bayangkan Turki Utsmani begitu kuatnya. Kita mungkin seperti sejarah yang walaupun kurang benar ya, katanya 350 tahun katanya, tapi itu nggak benar. Sedangkan Eropa sendiri mereka mengatakan kami dijajah lebih lama katanya oleh Islam, tapi mereka tapi dibangun termasuk Renaissance oleh Ibnu Rushdi. Bagaimana dunia the Dark of Europe, bagaimana era kegelapan di Eropa, kemudian muncullah pemikir Islam itu Ibnu Rushdi dengan Renaissance. Kemudian reformasi veto Dewan Keamanan ini yang selalu menjadi permasalahan adik. Salah satu saya selalu melihat ini jadi sumber masalah. Hak veto. Proposal pertimbangan itu bagaimana kita responsibility not to veto. Terutama terhadap mass atrocity, kekejaman massal. Jangan negara-negara Dewan Keamanan ini sedikit-sedikit veto jika sudah ada bukti terjadi pembantaian terhadap pembantaian, kejahatan perang, pelanggaran terhadap kemanusiaan, kekejaman terhadap kemanusiaan, udah tidak perlu veto. Tapi kan sering kita lihat mereka itu berdasarkan geopolitiknya pasti mereka veto. Contoh depan mata kita ya Palestina, bagaimana Amerika, kemudian bagaimana juga Rusia, Tiongkok juga memveto suatu resolusi yang akan merugikan negara mitra. Ini yang perlu diperhatikan. Kita ajukan, Prancis dan Meksiko sudah mengajukan dari tahun 2015, tapi negara-negara lain, padahal Prancis itu salah satu anggota Dewan Keamanan juga. Yuk kita jangan gunakan veto kita terhadap suatu kejadian atau kasus yang ternyata benar-benar terbukti di sana ada kejadian extraordinary crime-nya, jangan. Tapi tidak bisa. Belum juga kasus itu muncul lagi. Selain itu juga bagaimana negara-negara ini saling support. Yuk kita bersatu untuk memperluas jurisdiksi ICC. Ini negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma perlu didorong untuk bergabung. Ya termasuk negara ini sebenarnya nggak masuk ICC. Belum juga termasuk Amerika, Rusia, Tiongkok ini nggak masuk. Kekuatan dari bottom up ini yang perlu kita gerakkan. Sebagaimana di Indonesia sebagai penghubung, ibaratnya sebagai gerakan non-blok dulu, bagaimana kekuatan Indonesia itu sangat diperhitungkan di internasional. Itu yang perlu digairahkan kembali, dibangkitkan kembali. Sejarah Indonesia ini adalah negara besar. Nah, selanjutnya tadi sistem early warning system. Tadi katanya ketua tadi melalui citra satelit saja itu terlihat. Itu perlu kita gunakan adik-adik. Early warning system. Sistem warning yang perlu digunakan untuk mencegah terjadi. Misalkan ada terjadi kasus di satu negara. Pasti di situ negara komunis sentral melakukan melalui citra satelit. Manfaatkan IT itu sendiri. Di sistem untuk mencegah ternyata ada terjadi gerakan massal di sini seperti pengusiran, kemudian terjadi pembakaran, ini bisa terlihat kan? Itu perlu digunakan. Ini yang penting, bahkan mayat itu bisa terlihat dari citra satelit itu sendiri. Dan dari situ bisa digunakan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai bukti salah satunya untuk melakukan tindakan bersama
konvensi internasional untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir itu akuntabilitas universal. Bagaimana memperluas praktek jurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Misalkan dia besok kabur, misalkan ini salah satu jenderal ini atau salah duanya kabur ke luar negeri, maka dimanapun dia akan bisa diadili oleh negara dimanapun dia berada. Nah ini perlu akuntabilitas universal atau jurisdiksi universal ini diterapkan untuk apa? Untuk menunjukkan kita sisi kemanusiaan kita. Nah ini para penjahat perang. Nah ini beberapa slide terakhir, 2 slide terakhir ini aja, imperatif moral dan politik. Ya, kalau saya katakan hukum internasional itu hanya efektif jika ada kemauan politik. Ya, krisis Sudan ini pengingat keras adik-adik bahwa pasca 1945 kita ini perlu reformasi fundamental, terutama hukum internasional itu sendiri. Anda bayangkan, kan sering ada katakan pasti pertanyaan untuk apa diciptakan hukum internasional kalau masih saja terjadi kejahatan internasional. Jangankan hukum internasional, hukum nasional saja bermasalah. Ya. Kalau misalnya tidak ada hukum internasional, saya nggak tahu. Korut itu atau Israel, Anda terjadi demo di sini, bakar benderanya, tiba-tiba ada rudal balistik ke sini dikirim Israel, apakah bisa terjadi? Bisa saja. Tapi kan masih berpikir karena ada hukum internasional. Terlepas dari kasus Palestina itu kebijakan politik, sama juga di hukum nasional, tidak terlepas dari politik itu sendiri. Nah, bagi Indonesia ini adalah seperti saya katakan tadi, yang memiliki prinsip bebas aktif, ya, bukan berarti kita ini harus netral dalam menghadapi ketidakadilan. Ya, kita memiliki tanggung jawab. Secara historis kita ini negara besar, pemimpin gerakan non-blok dunia. Bagaimana kita kemudian menjadi bangsa yang terdepan untuk menyuarakan keadilan bagi yang tertindas. Karena setiap hari kita terdiam, itu adalah hari di mana kemanusiaan kehilangan nyawa tiap hari. Terakhir, pilihan kita hari ini, ya, warga sipil Sudan tidak memilih untuk perang ini. Begitu juga kita sejak dahulu ada kasus, kita tidak ingin ada permasalahan yang terjadi di negara kita. Begitu juga dengan warga sipil di Sudan. Mereka adalah korban ambisi 2 jenderal. Ambisi 2 jenderal, rasa ketamaan itu yang kemudian menjadi sumber masalah dimanapun ada. Dan hukum internasional mungkin tidak sempurna, sistem PBB mungkin cacat, tetapi kita harus terus memperjuangkan perbaikan. Ya, saya mengutip sedikit sindiran dari para tokoh-tokoh di Sudan itu mengatakan, laisa kullu ziyadatin ni'mah, fahatal ma'u qaliluhu hayat wa katsiruhu gharab. Ta'allam an taktafi fa innal iktifa sama. Tidaklah semua yang berlebihan itu adalah nikmat. Air yang sedikit itu memberikan kehidupan. Namun air yang besar itu akan mendatangkan musibah. Ta'allam an taktafi. Belajarlah untuk selalu bersyukur, rasa cukup dan berpuas diri. Fa'il iktifai sama, karena sungguh di dalam rasa bersyukur, selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, itu adalah kekayaan yang sejati. Ini sindiran bagi yang 2 jenderal ini, karena takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan keuntungannya semua. Ini yang menjadi sindiran, ya. Alternatifnya adik-adik, kalau kita tidak melakukan perbaikan, alternatif lainnya ya hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah tanpa konsekuensi. Yang dimana dunia rimba itu tidaklah layak untuk diwariskan generasi selanjutnya. Ya, sejarah akan mencatat pilihan kita hari ini. Kita berdiri sebagai bangsa yang hebat. Apakah kita berdiri di sisi kemanusiaan atau di sisi ketidakpedulian yang membiarkan genosida terjadi?
Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, teman-teman sekalian, bisa kita rasakan semua hanyut dalam pembahasan yang begitu menarik pada kali ini. Namun ternyata konflik yang terjadi di internasional ini begitu kompleks, begitu ternyata tidak segampang itu, tidak sesederhana itu ternyata teman-teman sekalian. Sehingga dapat kita simpulkan, oh ternyata awal mula terjadinya konflik Sudan ini berawal dari yang awalnya satu kepemimpinan yang mereka satu perahu, mereka ternyata bisa terpecah belah untuk kepentingan mereka masing-masing seperti itu. Ini pun dipengaruhi bagaimana dengan tantangan-tantangan global, seperti negara-negara yang mungkin mementingkan kepentingan politik mereka masing-masing. Nah, agar lebih mungkin kita lebih interaktif lagi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih memiliki kebingungan ataupun masih penasaran terhadap isu kita pada hari ini itu, bisa langsung saja kita tanyakan kepada pemateri hebat kita pada hari ini. Langsung saja mungkin teman-teman bagi yang ingin bertanya silakan. Oke, dipersilakan Kak Livia. Sebenarnya ini udah pertanyaan, tapi satu dulu deh. Terkait tadi kan konflik. Sebenarnya Pak sama nanya, apakah konflik ini bisa disiasati sebagai di negara-negara luar itu adalah sebagai proxy war? Dan kita tahu itu adalah, contohnya itu adalah negara Vietnam yang perang saudara di antara Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Apakah perang Sudan ini juga bisa disebut dengan proxy war? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya ada negara lain di balik dari adanya perang saudara itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Iya, dipersilakan. Di sini yang ingin saya tanyakan itu kenapa sih perhatian dunia itu kurang tentang Sudan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Palestina dan Ukraina. Mengingat Sudan ini kalau kita tahu ya, dia itu lebih dahulu dia itu tepatnya bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Sedangkan kalau Palestina kan dari Oktober 2023 sampai sekarang. Mengapa perhatian masyarakat internasional atau bahkan PBB itu lebih ke negara-negara itu? Apakah PBB ini sendiri, terutama Dewan Keamanan ini memiliki standar mana sih negara yang harus didahulukan konfliknya untuk diselesaikan, namun pada kenyataannya tetap belum bisa diselesaikan? Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat tadi, jadi saya datang pas lagi bahas terkait arsitektur ulang hukum internasional. Gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke arah hukum internasionalnya, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana efektivitas dari hukum internasional untuk untuk mengambil tindakan gitu bagi negara-negara yang secara politik sudah runtuh seperti Sudan ini misalnya, seperti katakan perang saudara tadi. Yang kedua, kita seperti yang Bapak bilang tadi bahwa Indonesia sebagai yang prinsip politik internasionalnya bebas aktif kan bukan berarti netral gitu Pak. Ini juga sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dalam pembukaannya di alinea keempat itu menyatakan bahwasanya Indonesia itu ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berdasarkan amanat konstitusi saat ini sudah sejauh apa atau langkah apa saja yang sudah diambil oleh negara kita untuk mungkin membantu Sudan untuk ketertibannya gitu Pak. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Oke, kita lanjutkan nanti sesi kedua. Mungkin langsung saja Bapak izin untuk mengulangi kembali poin-poin yang mungkin tadi muncul dari teman-teman yang masih dibingungkan. Pertanyaan pertama itu tadi, apakah konflik internasional yang terjadi di Sudan itu bisa dikatakan sebagai adanya campur tangan dari negara luar gitu kan, atau bisa kita sebut sebagai fraksi luar seperti itu Bapak. Nah, mungkin kita jawab per poin aja kali ya teman-teman biar lebih agak masuk aja gitu. Dipersilakan Bapak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan kasus Sudan tadi di awal jelaskan awalnya ini kan apa namanya masih satu jalur, tapi permasalahan ketika terjadi proses transisi perpindahan kekuasaan yang akan diserahkan ke sipil. Di situ salah satunya kan apa namanya menolak untuk tunduk bersama. Di sini Ahmad Dagalu itu sendiri yang memang apa namanya RSF ini dulu sebelumnya itu adalah merupakan tentara bayaran. Awal dari apa namanya sipil yang dipersenjatakan, yang kemudian namanya Janjaweed, yang kemudian ini dibentuk oleh Omar al-Bashir sebagai tentaranya yang akan mendukung dia, istilahnya pro pemerintah untuk melawan pemberontak. Tapi pada akhirnya mereka apa namanya dibentuk menjadi RSF, Rapid Support Force, RSF, yang di bawah pimpinan Letjen Ahmad Dagalu itu sendiri. Nah, apa namanya terjadi namanya politik dinamis kan. Akhirnya mereka bersatu untuk menggulingkan Umar al-Bashir ini. Situ sumber permasalahannya. Kemudian yang permasalahan kalau bisa dikatakan ini proxy war atau campur tangan. Sebelumnya kalau saya katakan enggak, tapi keberlanjutannya ternyata bisa dikatakan iya. Karena apa? Ternyata ada yang memanfaatkan konflik maka dari itulah ini yang kemudian menjadi suatu sinyal bahwa keamanan itu adalah nikmat yang paling utama. Anda bayangkan perpecahan yang terjadi kemudian dimanfaatkan orang luar, dan inilah menjadi pembelajaran bagi Indonesia, jangan sampai berpecah. Anda bayangkan perang saudara pecah kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar, apalagi Indonesia ini bisa dikatakan negara yang sangat kaya sumber daya, kalau istilahnya negara yang seksi, sangat diperebutkan kalau saya tanya masa Indonesia. Banyak apa namanya berita media punya apa namanya yang memperlihatkan bagaimana ada intervensi dari negara, terutama mohon maaf RSF ini dulu pernah diminta menjadi tentara bayaran, yang mohon maaf kan tentara bayaran bahasanya kan, untuk ditugaskan ke Yaman menghadapi Houthi. Yang memerintahkan adalah Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Dan saya nggak perlu menjelaskan pada Anda, pasti Anda lebih tahu siapa yang bahkan sekarang ini siapa yang mensupport mereka ini, apa namanya mensupport RSF ini sampai sekarang. Itulah yang kemudian saya katakan ya memang siapapun itu pasti akan memanfaatkan perpecahan, dan ini pembelajaran bagi kita Indonesia, jangan sampai terpecah. Kalau kita terpecah belah bagaimana? Dimanfaatkan oleh luar negeri, kacau. Karena sungguh keamanan itu adalah nikmat yang paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya, kalau dikatakan itu proxy war jelas itu. Tapi awalnya enggak. Tapi ya karena memang cikal bakalnya sudah ada hubungan dekat RSF ini dengan negara-negara Arab. Kenapa kemudian terjadi pembantian pada suku Masailis, yang orang suku salah satu suku asli di Sudan? Tentaranya bukan tentara, mohon maaf, dari yang kulit Afrika, tapi dari wajahnya face-nya Arab, itu bukan pembantaian. Ini permasalahan ya. Saya tidak ingin masuk di situ, tapi yang jelas itu pembelajaran bagi kita negara Indonesia, jangan sampai terpecah belah. Ya. Karena sedikit saja celah ada perpecahan, maka itu dimanfaatkan oleh negara lain atau negara asing lain. Kemudian yang kedua nih pertanyaannya, mengapa ini Sudan ini kurang diperhatikan? Tadi saya katakan ini Sudan ini selektif, korban dari selektif humanitarianism, yang dimana negara-negara besar ini, negara-negara yang besar hukum internasional ini, apa namanya, akan bergerak cepat jika dia selaras dengan kepentingannya. Sekarang Anda lihat Sudan ini apa yang menjadi seksinya, menjadi bisa dimanfaatkan seperti apa?
Kalau seandainya Indonesia, oh langsung. Ya kalau Palestina itu, mohon maaf, itu memang dari dahulu ya. Palestina itu adalah tanah suci bagi 3 agama besar. Itu merupakan suatu kehormatan bisa memiliki. Ya, itu memang fakta ya. Bahkan bagaimana Palestina itu tidak hanya bisa selesai. Sebenarnya bukan Palestina itu aja, kan? Ada peta Israel Raya itu sampai mencakup setengah Saudi, kemudian Syria termasuk, kemudian Mesir tercakup, itu besar, bukan hanya Palestina. Dari Palestina itu akan rencananya akan memperluas menjadi Israel Raya. Coba kalau Anda melihat IDF, ya tentara militer Israel itu lambangnya apakah seperti bentuk negara Palestina? Enggak. Itu bentukan seperti negara Israel Raya. Dan mereka pasti akan dibantu oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya kenapa Pak? Kayak Amerika ini kayak berutang. Rakyatnya itu permasalahannya ya, rakyatnya nggak tahu apa Amerika. Justru rakyat Amerika mendukung Palestina, tapi pemimpinnya di sini yang senat-senat kalau dilihat mereka kebanyakan itu ada garis turunannya Jews. Nah itu kepentingan mereka. Belum lagi yang memegang perekonomian bos-bos ini, termasuk Mark Zuckerberg itu, mohon maaf, kan program IT ini mereka ini kan ada darah Jews-nya sendiri. Pasti kita akan tahu kalau prinsip kekeluargaan, kan kita asas kekeluargaan, pasti akan bantu keluarga. Ya begitulah juga, lagi sama Israel. Yang permasalahannya Pak, kalau itu ya kita keluargaan. Kalau dilihat dari sejarah, ya Islam ini ada kaitannya agama Islam dengan agama Yahudi. Israel, agama Yahudi, itu mereka boleh beribadah di luar sinagoga mereka itu hanya di masjid. Apa tempat lain nggak boleh? Karena di tempat lain, mohon maaf, bahkan dalam gereja itu anggapan mereka itu adalah berhala. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Islam. Tapi saya anehnya kan, kok bisanya negara Kristen ini, terutama yang negara-negara ini mendukung gitu. Padahal mereka itu, mohon maaf, dianggap berhala. Kalau dilihat kenapa, pasti ada hal yang mendasar. Apa yang mendasari terjadinya, atau kenapa sih terjadi pembiaran? Kenapa ini selektif banget nih humanitariannya? Kenapa pada Sudan ini malah kita diam saja? Saya saja mohon maaf, kalau tidak diinformasikan kemarin sama teman, ini ada pembantaian loh, kejadian kasus hukuman di ISIL itu yang di Persatuan Dosen-Dosen Hukum Internasional di situ. Kaget, kok tidak ada sedikit pun di media saja, nggak terlihat seheboh seperti Rusia, Ukraina, Palestina. Itu yang saya katakan tadi, korban selektif humanitarianism. Nggak jauh beda seperti Kamboja. Yang kalau ada masalah Kamboja termasuk Myanmar. Kenapa negara-negara itu? Karena ngapain ya kita bantu? Ada untungnya nggak gitu? Ini yang menjadi kekhawatiran adik-adik. Artupi responsibility to protect ini, tanggung jawab untuk melindungi ini, khawatirnya nanti itu sebagai tameng. Ternyata mereka ini imperialisme terselubung, malah ingin menguasai, mencaplok kekayaan alam satu negara. Ya kalau Indonesia, sangat banyak sekali. Itu sebenarnya kalau pertanyaan tadi, kenapa kita pasti akan berbicara sejarahnya kemarin, apa sebenarnya menjadi penyebab kok sampai sudah ini. Seperti katakan tadi, selaras dengan kepentingan negara barat. Makanya saya merekomendasikan multilateralism inklusif. Semua negara global South maupun global North, negara maju maupun negara berkembang bergabung ini. Kita bahas terkait kemanusiaan. Jangan cuma unilateralism barat. Kejadian kan seperti Libya, kejadian seperti Irak, kejadian seperti itu. Mereka menyerang tanpa ada rapat sedikit pun mengajak negara-negara. Ini yang perlu digalakkan, didorong kembali. Gerakan non-blok ini perlu biasanya mendorong ke semua, dan itu ada semua bekalnya, ada negara Indonesia.
Kayak lanjut ke pertanyaan tadi teman yang terakhir, apa ada tindakan yang dilakukan? Nah ini yang saya sedih juga. Kita perhatian mengirim bantuan ke Palestina, tapi sekarang ini kita seolah bungkam. Kenapa saya katakan pertanyaan tadi? Kalau memang hukum internasional itu diciptakan untuk ada untuk mengatur kehidupan di tingkat negara itu nasional, internasional. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan kasus kemanusiaan, untuk apa diciptakan hukum internasional? Sekali lagi saya bilang hukum internasional itu full political will, syarat akan kepentingan. Sekarang kalau seandainya Sudan itu bernilai strategis bagi negara-negara Barat, sebelum disiarkan Mas, itu pasti negara Barat itu sudah duluan akan ikut campur. Contohnya banyak sekali. Libya, salah satu negara paling kaya. Bayangkan Muammar Gaddafi itu menjamin satu warganya itu kalau misalkan terjadi kelaparan ya, satu keluarga, satu orang itu mampu bisa bertahan hidup selama 12 bulan 1 tahun, diberikan jaminan. Begitu makmurnya pemerintahannya Muammar Gaddafi. Ya memang di dalam keamanan, dalam keamanan satu negara itu pasti yang dikorbankan adalah HAM. Kalau dikatakan jahat sekali ini sadis Muammar Gaddafi. Anda kalau macam-macam kayak pengkritik ini, daripada Anda bikin tidak kondusif, dibungkam Anda. Seperti kan Lee Kuan Yew kan, ini negara maju, tepikan HAM. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, sekarang bicara apa yang dilakukan Indonesia? Let's see. Saya juga bingung gimana ini kok dunia komunitas internasional seperti diam. Makanya saya katakan diamnya kita ini sama halnya di hari itu seorang istri menjadi janda, seorang anak menjadi yatim, dan setiap hari kemanusiaan kehilangan nyawa setiap harinya. Itu dari jawaban respon saya. Silakan saya kembalikan ke Bapak. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bapak. Saya rasa saya memastikan kembali apakah teman-teman yang bertanya sudah clear dengan jawabannya. Oke, clear. Mungkin kita lanjutkan ke sesi kedua mungkin ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada sedikit kebingungan terkait mengenai isu-isu ini, atau mungkin ada yang ketidakpasan dengan prinsip dari teman-teman pahami, bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan kedua. Dipersilakan. Ada? Oke. Di sini saya sebagai orang yang belum terlalu paham sebenarnya hukum internasional itu kenapa bisa menjadi hukum yang meranah ke nasionalnya. Seperti kita tahu tadi bahwasanya perang Sudan ini adalah perang saudara yang setingkat dengan nasional, di mana antar mereka. Dan kenapa malah menjadi hukum internasional gitu. Di mana konteks internasional yang saya pahami adalah antar negara. Jadi wajar jika Palestina dan Israel hukum internasional hadir ya, karena memang antar negara. Tapi jika kita berbicara tentang Sudan ini, itu adalah perang saudara Bapak. Terlepas dari kita membahas mengenai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menanyakan sebenarnya, sekaligus memberikan pernyataan tadi. Saya kontra terhadap keterkaitan hukum internasional. Nah, apakah yang memang hukum internasional ini bisa menjangkau negara, urusan nasional negara, yang bahkan negara ini tidak termasuk ke dalam organisasi internasionalnya itu Pak. Sudan ini kan tidak termasuk ke dalam ICC ini gitu Pak. Nah, apakah hukum internasional yang memang bekerjanya seperti itu, atau objek lingkup hukumnya itu adalah sampai ke nasionalnya suatu negara tersebut gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung Jawab. Oke. Ada doktrin responsibility to protect yang dulu itu dicetuskan oleh para pimpinan negara, termasuk sekjen PBB Kofi Annan saat itu. Ternyata permasalahan kemanusiaan ini setelah terbentuknya PBB itu masih terjadi pelanggaran kemanusiaan. Banyak terjadi pembantaian, termasuk di Yugoslavia, pembantaian di Bosnia Herzegovina, kemudian itu negara-negara maju di Eropa. Itu setelah 1945 itu banyak terjadi.
Kemudian berkumpullah itu para negara-negara untuk membahas terkait dengan responsibility to protect. Responsibility to protect itu kemudian menjadi cikal bakal yang bisa diakui di PBB. Untuk apa? Khusus untuk melakukan intervensi kemanusiaan, bukan masuk atau ikut campur. Permasalahannya ini adalah tadi kan ada responsibility to protect, ada 3. Responsibility to prevent, untuk mencegah. Itu tujuannya untuk mencegah dengan apa? Memberikan koordinasi dengan negara yang bersangkutan. Negara bersangkutan ini apakah dia mampu atau enggak? Dia mampu, beda tidak mampu sama enggak. Kalau dia tidak mampu, berarti dia berusaha untuk melindungi masyarakatnya, warga negaranya. Pemerintahannya Sudan ini kan berusaha kan melindungi warganya yang ternyata dibantai oleh RSF ini. Tapi pada akhirnya mereka terlihat tidak mampu. Karena posisinya mereka itu sekarang kekuasaan yang lebih terakhir, El Fasher, kota benteng terakhir dari Sudanese Armed Force, tentara militer Sudan, itu di kota El Fasher dikuasai oleh Ahmad Dagalo. Lain permasalahan dengan Suriah, Mbak. Kalau Suriah itu memang negaranya itu, pemerintahannya itu yang enggan, bantai saja. Kan ada dokumentasi bagaimana tempat penjara, bayangkan di gedung besar itu, kemudian ternyata di bawahnya itu ada ruang bawah tanah, kemudian ada juga daerah lapang, tapi ternyata di bawahnya dibangun penjara bawah tanah, penyiksaan, pembantaian musuhnya. Itu bukan karena pemerintahannya tidak mampu, tapi enggan. Bashar al-Assad ini sadis. Makanya saya katakan dalam tesis saya dulu terkait dengan Suriah, tidak akan selesai kasus Suriah itu jika negara-negara berkepentingan itu masih di sana. Buktinya ketika berkurang bantuan-bantuan Rusia untuk Bashar al-Assad, Amerika untuk pemberontaknya. Buktinya dan ditambah ISIS kalah kan. ISIS itu juga mengganggu itu. Islamic State of Syria and Iraq and Syria kan, ISIS itu kan termasuk juga yang mengganggu, menghancurkan pemerintahan atau negara Suriah itu seperti apa kacanya. Tapi ketika dia berkurang bantuannya, disitulah rakyatnya bersatu menggulingkan Bashar al-Assad saat ini kan. Imam al-Shara, presidennya sekarang kan, itu udah berhasil perjuangan dari masyarakatnya. Justru ikut campurnya komunitas internasional malah bikin kacau. Mereka terpaksa masuk. Makanya saya katakan tadi, dilema intervensi kemanusiaan ini, Mbak. Negara-negara ada trauma. R2P ini masuk, mereka malah ngacau, terutama Indonesia ini. Makanya saya katakan ini kan bukan permasalahan internasional di awal. Ini adalah non-international armed conflict, konflik bersenjata non-internasional. Tapi kenapa dia kemudian menjadi bahasanya internasional? Pertama, jika terjadi extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, negaranya tidak mampu. Makanya kan dikoordinasi dengan negara. Bahkan pemerintah Sudan pun minta tolong ke dunia komunitas internasional, mohon kami, dan dilaporkan ke ICG malah. Tapi kan ICG kan bukan tempat itu, salah, bukan jurisdiksinya. Ditolak sama ICG. Bukan, ini ya silahkan ke ICC. Ternyata di ICC dia bukan negara anggota. Nah, baru disitulah perlunya penting penerapan R2P itu atas dasar kemanusiaan. Tapi dilemanya banyak yang takut, ya, apalagi terutama hukum internasional ini bagi negara-negara Islam itu merupakan sebuah hukum aturan yang dibentuk untuk mengcounter daulah Utsmaniyah, daulah Islamiyah dulu, Turki Utsmani. Itu banyak sejarahnya kalau bisa dilihat hukum internasional ini. Dan juga banyak kejadian termasuk Libya, Irak yang katanya ikut di sana intervensi, tentunya malah mengambil minyaknya, kemudian membuat pemerintah boneka. Coba saya tanya kepada
ada nggak satu negara yang beres ketika Amerika ikut campur negara? Ada nggak? Satu saja. Ada nggak yang karuan? Yang paling tidak ya aman. Nggak ada. Nggak karuan. Itu yang kemudian menjadi dilema nih. Tapi kan kita sekarang mikir, aduh, ini kalau gini kita enggak. Kalau kita berpikir itu, lantas apa yang kita ambil? Alternatifnya ya hukum rimba tadi saya katakan di akhir. Hukum rimba yang kuat akan menggilas yang lemah tanpa konsekuensi. Masa kehidupan seperti itu akan kita wariskan Mbak kepada generasi selanjutnya? Maka dari itu, kenapa kemanusiaan ini kemudian menjadi permasalahan internasional Sudan ini? Karena di situ terjadi extraordinary crime, yang dimana itu negara-negara di PBB itu sudah mengakui doktrin are to be responsible to protect, dan itu kemudian menjadi ius cogens. Ius cogens itu adalah aturan-aturan yang dasar dalam hukum internasional. Mau dia anggota atau bukan anggota ini, maka wajib taat. Itu salah satu terkait dengan kemanusiaan, itu merupakan salah satu aturan disebut dasar dalam hukum internasional ius cogens, termasuk berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, itu. Jadi bukan berarti hukum internasional ujuk-ujuk masuk ke internasional ini kita sama bernegara, diatur hubungannya, tidak ada aturan dan enggak, cuma mengatur saja. Makanya dikatakan saya tadi full political will, syarat akan politik. Bagaimana Dewan Keamanan? Setuju nggak Anda? Nggak bisa selesai kan di veto. Tahu nggak caranya gimana? Terjadi perang dunia. Perang dunia maka akan muncul siapa pemenangnya. Pemenang itu menjadi Dewan Keamanan. Oh, siap perang dulu kan? Singkirkan sekarang. Yang gimana? Veto ini yang selalu jadi masalah. Suriah itu berapa kali di veto, Palestina di veto terus. Sekarang ini kita perang. Bukan saya mengajak perang ya, tapi kalau kita bosan kita lihat ini, karena kepentingan geopolitik saja ini, mereka saja. Bagaimana menyelesaikan? Ya sudah, untuk kita merekonstruksi kembali ya terjadi perang dunia lagi. Makanya center of war itu ada di Timur Tengah. Perang dunia akan dimulai dari situ. Bukan al-malhamah kubro ya dalam pemahaman Islam, perang akhir zaman enggak, tapi perangnya dimulai dari sana. Itu saja. Ada tanya silakan. Oke, cukup. Karena cukup, mungkin sekali lagi mari kita berikan aplaus dengan pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat yang mungkin bisa kita pahami. Ternyata konflik Sudan ini tidak sesederhana itu. Ternyata terjadi proses konflik yang begitu kompleks di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman untuk sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari pihak formasi untuk memberikan sertifikat penghargaan yang pada kesempatan kali mungkin bisa diberikan kepada Ketua Umum Formasi. Kami persilahkan. Mungkin Bapak bisa. Mana sini? Oke. Ada mana dulu sebagai berikutnya? 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Formasi